untuk ini. Dari tahap awal ya. Oke, tahap awal itu jenengan semua di depan dikasih yang namanya hand sanitizer. Ya, yang seperti ini hand sanitizer. Ini silahkan tangannya nanti dibersihkan dulu dengan hand sanitizer. Coba silahkan dipraktekkan dulu Kak Risa. Tadi sudah dijelaskan manfaatnya ya, manfaat totok aura seperti apa gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke totok aura, maka klien harus kita lakukan cleansing terlebih dahulu. Cleansing itu adalah pembersihan ya. Jadi cleansing itu ada dua, cleansing sama double cleansing. Kalau cleansing kita hanya menggunakan mic cleanser saja. Kalau double cleansing, mic cleanser plus ditambah dengan facial wash. Oke, kita pakai cleansing. Karena ini kebetulan darurat ya, kakak-kakak dan kakak tua. Karena kebetulan darurat, maka kita duduk. Seharusnya kalau totok aura ini laya-laya akhirnya keturun. Biasanya pakai matras ya, pakai matras atau bed facial. Dan ini kebetulan duduk ini posisinya karena memang situasinya seperti ini. Oke, silahkan oleskan cleansing dulu. Nah, cleansing dibagi ke 5 titik. Pipi, kanan, kiri, dagu, hidung, dahi. Oke, lalu lanjut ke pengolesan. Ini masih 2 tahap ya kalau cleansing. Ini masih perataan mic cleansernya dulu. Setelah itu nanti lanjut ke proses cleansing atau proses pembersihan kulit. Nah, karena di kecantikan ini maka gerakannya harus pakai gerakan cantik. Lihat, gerakannya semuanya gerakan-gerakan cantik. Oke, dibersihkan dulu pakai cleansing seperti ini. Nanti panjenengan semua nyoba seperti ini. Nah, gerakannya lebih ke rotasi gitu ya. Nanti kalau jenengan mendalami ini, jenengan akan dapat 5 gerakan dasar massas ya. Salah satunya yang kita pakai di sini nih. Oke, kita ulang 3 kali sampai kotoran yang ada di kulit itu terangkat semuanya. Oke, diulangi lagi. Lihat proses caranya. Dagu kecil, ke pipi besar, ke hidung kecil, naik ke dahi. Oke. Setelah itu, tadi step pertama adalah cleansing ya. Setelah itu kita bersihkan. Kita bersihkannya pakai spons. Spons namanya spons kentang. Kakak dan kakak tua ya. Namanya spons kentang. Jadi tadi bentuknya itu kecil memanjang seperti kentang yang dipotong. Saat dia dikasihkan ke air simsalabim jadi bundar begitu. Ini langsung massage ya? Oh iya. Iya, iya massage. Oke, untuk cleansing bisa ya, kakak-kakak ya. Cleansingnya bisa ya, oke. Setelah proses pembersihan, tadi kan step pertama adalah cleansing, kemudian step yang kedua adalah pengolesan krim massage. Oke, step kedua pengolesan krim massage.
tujuannya untuk apa? Kalau dioles krim masak tujuannya untuk apa? Pijat. Ya, ini kan mau dipijat. Jadi kenapa kok harus dioles krim masak? Biar licin. Untuk memudahkan proses pijitnya, proses pijit wajahnya. Jadi kalau jenengan nggak pakai krim mungkin akan terasa lebih sakit. Kemudian gerakannya juga nggak lebih santai gitu. Maka jenengan disarankan memakai krim masak. Krim. Nah, oh yang siapa tadi ya? Di sini masih ada. Mana aja Kak? Ini dua ini. Modelnya sudah ada ya? Iya, ini diperhatikan dulu aja. Nah, ini contoh ya. Sudah proses pengolesan krim masak. Kakak-kakak cantik, perhatikan 19 titik yang ada di layar. Jadi kita akan menekan titik-titik itu dengan gerakan masak dan gerakan akupresur. Oke. Di modul kakak-kakak semua sudah ada ya. Sebelum kita masuk ke titik-titik ini, kita awali dulu dengan pembukaan. Jadi seperti halnya orang mendayo, nggak ujuk-ujuk lungguh, membebedam, ngomong selesai ya. Jadi ada permulaannya dulu, ngetok pintu dulu gitu. Nah, ini caranya awalnya coba sekarang lihat. Ada gerakan eflurit dari ini namanya titik 17 sampai dengan titik 18. Dari tengah-tengah dahi sampai ke rambut yang tumbuh pertama di kepala di sini. Gerakannya pakai 2 jari. Namanya eflurit ya. Oke, lanjut rotasi di daerah dahi, berhenti di titik limfatik. Limfatik itu masuk ke titik 6. Oke, 3 kali ya. Bu, tidur. Oh, kalau kita nggak mau sakit Surabaya nih bilang. Keren gini. Nah, oke, itu gerakan 1 tadi sudah eflurit, kemudian gerakan 2 rotasi, gerakan 3 perhatikan. Ini gerakan arah mata. Nah, kita ambil garis di tulang matanya. Tujuannya apa? Supaya nggak berkantung matanya. Yang biasanya matanya ada kantung mata, ini ada cara-cara supaya kantung matanya hilang dengan tapak aura ini. Oke. 3 kali ya. Ini gerakannya ke tulang mata ya, tulang mata ya. Jangan keliru ke tulang punggung loh ya. Tulang punggung bukan jatah jenengan, jatahnya bapak-bapak. Ini tulang mata, oke. Kemudian gerakan berikutnya, lihat. Di bagian alis, kemudian bawah. Jadi bentuk seperti gerakan kacamata. Itu sudah gerakan ke-4 ya. Bingung aku. Nanti kalau nyoba nggak bingung. Oke ya. Masuk di sini. Jadi tadi sudah gerakan 1, gerakan 2 rotasi, gerakan 3 tulang mata, gerakan keempat adalah gerakan kacamata. Oke, lanjut. Gerakan kelima cubit-cubit alis. Ini untuk meredakan apa kakak-kakak kira-kira? Kalau Anda pusing itu bisa ya. Kalau Anda butuh duit jangan diginikan. Beda ini gerakan. Butuh duit. Tapi gerakan ini bisa buat cari duit loh ya, bisa cari uang. Ye, monggo. Oke. Berikutnya setelah cubit-cubit, ini adalah gerakan jalan-jalan. Jadi nggak hanya tubuh atau badan yang perlu dipijat ya, wajah pun juga. Ini lihat, dari titik bawah mata, tangan kita itu jalan-jalan. Gerak jalan sepanjang tulang pipi ke daerah limfatik ke titik 6 nantinya. Jalan-jalannya pelan ya, nggak usah kesusu, seperti menikmati pekan budaya ini ya. Jadi jalannya pelan, malah jadi dinikmati. Diulang 3 kali ya, seperti ini.
Kemudian berikutnya gerakan keberapa ya tadi? Jalan-jalan lagi tapi di bawahnya tulang pipi. Tadi kan tulang pipinya sini yang kena ya. Gerakan berikutnya di bawahnya. Ini untuk mencegah supaya apa? Tulang pipinya nggak longsor. Jadi Anda kalau misalnya usianya udah 45 ke atas gitu ya, seperti saya 45 ke atas itu mulai tulang pipinya longsor ke bawah begitu. Jadi caranya adalah harus distimulus dulu agar tunas tubuhnya itu kuat dengan cara seperti ini. Lanjut. Nah, kemudian gerakannya lihat gerakan di bibir. Tujuannya apa? Jenengan kalau misalnya senyum ya biasanya kan akhirnya ada kerutan di sini. Ada kerutan namanya semilines ya. Nah, di sini ada kerutannya. Nah, ini untuk memudarkan, bukan menghilangkan ya, karena itu adalah kodrat. Tua itu kodrat, tapi kalau menunda itu bisa. Tapi kalau menghilangkan nggak bisa, cepat pasti akan mengalami tua. Begitu. Jadi caranya seperti ini. Kita coba Kak diulangi untuk semilines-nya Kak. Dari sana ditarik, dari atas ditarik, bawah ditarik. Semilines-nya dihilangkan. Oke, gerakan selanjutnya rotasi di dagu. Ini yang pertama tujuannya apa? Agar otot dagu ini kuat. Kan biasanya jenengan sukanya kan seperti wajah-wajah seperti Bella Bonita gitu. Nih gitu kan, wajahnya kan ininya agak dagunya panjang gitu. Nah itu ada caranya. Jadi kalau setahun belajar terus ya akhirnya bisa panjang tanpa operasi. Oke. Setelah selesai ini namanya pembukaan. Jadi gerakan yang saya sampaikan tadi dari 1 sampai berapa? 9 ya. Ini adalah gerakan pembukaan. Setelah itu kita akan masuk ke gerakan inti. Gerakan inti adalah gerakan untuk menekan dari 19 titik yang ada di layar monitor ini. Caranya bagaimana? Coba diulangi dari gerakan di dagu Kak. Oke, lanjut ke atas. Nah ini masuk ke titik 1. Ibu-ibu bisa lihat ya, titik 1 kelihatan. Gimana titik 1? Coba dipegang titik 1-nya. Titik 1 coba dipegang. Iya, langsung 2 jari ya. Titik 1 itu ada 2 titik loh, kanan kiri. Nah, pakai jari telunjuk titik 1. Kemudian ini adalah hitungannya 1 sampai 10. Tapi itu dalam hati, jangan depan orangnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, hitungannya dalam hati ditekan. Jadi ini setengahnya ada kombinasi akupressure-nya. Titik 1 ditekan 10 hitungan dalam hati saja ngitungnya. Lalu setelah itu beralih ke titik 2. Titik 2 coba diraba titik 2-nya tengah-tengah alis. Ya, titik 2 semuanya tahu titik 2 ya. Oke, sama 10 hitungan. Kemudian masuk ke titik 3, akhir alis. Ini alis tumbuhan loh ya, bukan alisnya Krisdayanti yang adanya di sini ya. Beda ya titiknya. Kalau alisnya diangkat ke atas, bukan alis palsu maksudnya, bukan ke titik 3. Jadi titik 3 tepatnya di sana, di akhir alis yang sesungguhnya. Coba yang peserta silahkan dipegang titik 3 di mana? Iya, bisa semua. Sama 10 hitungan. Kemudian lepas masuk ke titik 4. Titik 4 itu satu titik ibu-ibu di tengah-tengahnya dahi sini, di antara 2 alis. Nah, nekannya perhatikan Kak Nisa, nekannya pakai jari jempol ditumpuk ya, supaya tekanannya lebih kuat. Oke, itu masuk ke titik 4. Sama 10 hitungan di jeda. Masuk ke titik 5. Titik 5 sama, hanya satu titik. Kalau tadi titik 1 sampai titik 3 kan 2 ya. Ini mulai 4 jadi 1. Titik 5 1. Titik 5 pas di tengah-tengah dahi. Ini tindakan kecerdasan ini biasanya. Biasanya kalau jenengan ini istilahnya mau menstimulus anak ya, saat dia mau tidur gitu ya, misalnya jenengan oh besok kudu bangun pagi atau bangun subuh gitu ya, dia pada posisi alfa, jadi dia setengah tidur setengah melek gitu, masih mau ler-ler itu bisa distimulus pakai ini.
Titik yang titik ini titik 5 ke titik 17. Besok bangun pagi ya, besok bangun pagi ya, jadi 7 kali ya. Itu biasanya dia akan mengikuti apa yang kita mau gitu. Jadi kalau bapaknya misalnya bayarannya kurang, kayak gaji kurang gitu, bisa tambahin ya, bisa dipraktekkan. Oke, 5 ya, 5 sudah. Sekarang kita masuk ke titik 6. Titik 6 di sini perhatikan tangannya 2 titik langsung ya, pakai tangan kanan dan kiri. Ini pakai jari, sebenarnya hanya 1 titik yang di jari tengahnya Kak Nisa ini yang neken titik 6. Tapi misalnya mau dibikin begini kan kayak kok, nah kan lebih cantik begini ya, karena ini kan kecantikan, jadi kan maju mundur harus cantik begitu. Titik 6 sudah sama 10 hitungan, kemudian dijeda ke titik 7. Titik 7 ini titik limfatik ibu-ibu. Titik limfatik itu keluarnya toksin ya, di sini di depan telinga. Jenengan punya telinga di sini kan ada ngeledoknya ya, ada iwil-iwilnya di sini, pas di depannya, jangan di iwil-iwilnya, gak kerungu mari ngertikan. Ya tak? Coba jenengan coba tekan dulu titik 7, silahkan coba ditekan. Oke, tahu ya titik 7 ya? Bagus. Lanjut ke titik 8. Titik 8 itu adalah tulang mata. Jadi kalau jenengan nanti meraba di sini itu kelihatan bendol. Ya toh? Ini nekannya itu arahnya adalah arah horizontal. Miring begini karena dia luas. Kalau arahnya jenengan vertikal, ginjek mripate. Ini ya. Jadi arahnya horizontal. Supaya apa ini? Pertama, biasanya kalau sering ada kantong mata ya, tidurnya kemalaman, apa turun buka WhatsApp bisa gitu ya, kencan sama WhatsApp dulu, akhirnya timbul kantong mata. Nah, kalau sering dilakukan seperti ini, insya Allah hilang. Oke, titik 8 sudah. Sekarang masuk ke titik 9. Nah, titik 9 ini adalah titik di bawah tulang pipi ya. Jadi gerakannya lihat, ngangkat ke atas, bukan begini. Nah ini kan foto. Ya tak? Kalau begini kan bukan menekan, tapi jenengan selfie. Nah, cheese. Ini diangkat. Jadi tulang pipinya diangkat ke atas supaya tulang sumbolnya juga naik ke atas. Ini saat jenengan totok aura ini lambengnya untuk mencucur, untuk mencelek, tidak apa-apa. Karena memang begini ya. Nanti berikutnya lagi mungkin kalau ada pelatihan akan ada senam wajah. Nanti ada lagi, beda lagi sama ini. Oke, titik 9 di tulang pipi. Dua-duanya ditekan, jangan satu saja nanti ngiri. Butuh kanan kiri. Kemudian titik 10. Titik 10 adalah di kanan kiri cuping hidung. Kanan kiri ya ibu-ibu diperhatikan, jangan ditekan begini. Kan akhirnya nggak bisa bicara ya. Jadi tekannya di kanan kiri, bukan ditekan ke dalam. Ini bukan untuk mancung ya, kalau untuk mancung beda nanti. Ini adalah ini supaya di sini biasanya ada kerut-kerutan daerah sini untuk menghindari kerutan itu di titik 10. Kemudian lanjut titik 11. Titik 11 adalah atas bibir. Perhatikan untuk panjenengan yang punya klien berbeda. Jangan keras-keras, kasih coba balik klien ini. Saya bilang klien karena kemungkinan besar mungkin jangan gunakan untuk cari cuan ini. Jadi totok aura itu bisa dijual, mungkin bisa home care, bisa bikin treatment seperti rumah cantik Wahyu kan seperti itu ya. Jadi kalau menekan titik 11 itu cukup ditekan titiknya, nggak usah ditekan buanter di sini. Apalagi untuk klien yang pakai needle. Melocot, jenengan nempui, bayarin totok aura 30.000, bener lagi 150.000. Allah bilang berkutin. Oke, sekarang lanjut ke titik 12. Titik 12 adalah kanan kiri bibir. Jadi saat diproses ditekan kanan kiri ya, saya bilang dua jari yang menekan, itu nanti hidupnya kabeh. Nah, seperti ini. Ini bisa gini ya. Tapi harus dua-duanya, jangan satu sisi tak gini. Main celak akhirnya. Dua-duanya ya. Oke, lanjut
titik 13 tadi, titik 13 di dagu. Satu titik saja ya, tadi kalau 12 2, titik 13 1. Lanjut titik 14. 14 itu pas di bawah dagu sini. Jadi biasanya saat klien ditekan di titik 14 dia akan jeglek. Kepalanya akan jeglek. Makanya biasanya ditahan. Jadi satunya nekan di dagu, satunya nekan di ubun-ubun tangan kita, tangannya terapis begitu. Kemudian lanjut ke titik 15. Titik 15 di sini. Jadi dagu itu ada panjang, ambil tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya dagu ini titik 15. Sama ditekan 10 hitungan. Kemudian terjeda masuk ke titik 16. 16 itu kalau jenengan punya rahang ya, rahang itu ada nenggoe. Nah, coba dipegang rahangnya masing-masing. Kalau nggak ketemu rahangnya berarti Anda terlalu banyak lemak. Nah, kalau udah ketemu berarti Anda termasuk langsing. Langsing memikir jeruk. Ini ya. Mikir jeruk. Nah, ini di sini ditekan ya titik 16 itu 10 hitungan. Lalu naik ke atas, gimana caranya naik ke atas? Nah, totok aura ibu-ibu salah satunya adalah kita nggak boleh lepas kontrol dengan klien. Jadi nggak boleh misalnya saya habis pegang dengan siapa Bu Sunu ya, saya habis pegang begini, saya mau ke atas, habis saya totok di sini tek, saya lepas tangan saya nggak boleh. Jadi kalau saya mau naik ke atas, tek, saya harus gerakannya tetap pegang dia. Karena apa? Tadi di depan kan sudah diterangkan ya sama Kak Deka, ada energi prana yang kita berikan kepada klien. Jadi kalau nanti ini selesai mau satu orang bisa didongani ini. Semakin cantik, semakin cantik, semakin cantik. Namanya hipno ya. Soalnya jenengan nanti apabila sudah benar-benar melakukan ini wis hafal ya. Kalau ini kan belum hafal. Terus posisinya di bed facial, tiduran, ada AC, jadi kan bisa liar-liar. Saat proses jenengan ada di posisi alfa antara pengen turun dan menikmati itu jenengan bisa di hipno. Hipnonya seperti itu. Rasakan kulit semakin glowing dan semakin glowing. Nanti jenengan bangun rasanya glowing. Bukan sulap, bukan sihir. Kembali ke sini, 17 ya. 17 jadi nggak lepas tadi. Jadi 17 pas di tengah-tengah. Jadi kalau ditarikin dari sini pas tengah-tengah di belah wajahnya, pas awal tumbuhnya rambut di sini di titik 17. Nah, ini sama 10 hitungan, kemudian naik ke titik 18. Titiknya itu sama seperti 17, naik di atas kepala, di tengah-tengah sini. 18. Kemudian diakhiri dengan titik 19. Jadi 18 ditarik ke kanan kiri. Kalau jenengan ketemu mata itu ada hitam-hitamnya ya. Jadi di situ ditarik ke atas kemudian 18 di sini. Di sini 18, di sini 19. Ditekan 10 hitungan. Nah, ini 19 titik selesai, diulang lagi ke titik 1 nantinya sebanyak 3 kali. Oke, terus selanjutnya penutup. Apa? Ini penutupnya ya. Penutupnya ini ya. Kak Nisa bilang dikasih energi, dihangatkan. Jadi tangannya itu digosok-gosok. Kalau zaman bayi dengan rien itu ada didongak nih. Ada digosok nih dungo. Kalau ini kan berulus dungo nih. Oke. Kemudian coba ditekan seperti ini. Energi positif yang kita berikan dengan hangat itu dia akan bisa menstimulasi sekitar wajah. Gitu. Ini hitungannya ya 10 hitungan. Kemudian dari sini pakai jari-jari seperti ini penutupnya. Fluorid dengan 5 jari dengan rotasi limfatik. Gerakan di wajah ya, masa suara pusing sekrap. Gerakan limfatik itu di sini. Karena apa? Saat jenengan mengarahkan ke limfatik, toksin itu akan ke daerah limfatik ini, nanti keluarnya melalui telinga.
pembersihan berhenti, misalnya di sini berhenti ini flat. Oke, lanjut. Dari sini gerakan penutupnya coba dilihat. Nah, itu ditarik, pipinya ditarik supaya nggak kendor. Oke. Nah, kemudian proses ini gerakan mengetik ya, jadi diaktifkan seluruh sel-sel di wajahnya. Oke, ini koyoknya gampang, tapi jadi nanti pada waktu melakukan ini kemeng loh tangannya itu, ini untuk gerakan begini. Nanti dicoba aja. Oke, selesai untuk gerakan totok aura. Nanti kalau mau tambah jumbonya dia, belajarnya di Kuali School. Kalau di sini sampai ini. Terus setelah ini tadi kan wajahnya ada minyaknya ya, kan pakai krem massage tadi untuk memperlicin. Ini kita bersihkan pakai double cleansing, pakai facial wash sabun cair. Oke, caranya seperti ini. Iya. Air aqua yang itu. Nah, ini sabun diambil taruh di tangan ya, kemudian diencerkan dengan air. Airnya air bersih. Ya. Nah, kemudian dibusakan. Jadi bukan sabun cairnya tadi dioles-oles ke wajah, boten ya. Jadi sabunnya itu dibusakan dulu. Setelah berbusa baru kita oles ke wajah. Oke, seperti ini. Gerakannya tetap gerakan cantik, gitu. Diulang ya, biasanya 3 kali supaya maksimal keangkat semuanya biasanya. Iya, ini setelah dibersihkan, nanti tetap dibersihkan pakai spons supaya terangkat semua busanya. Terakhir, biasanya kita kasih moisturizer atau kasih serum atau kasih anti iritasi setelah selesai wajahnya bersih seperti ini. Biasanya serumnya sesuai dengan kondisi. Misalnya bundanya proses berkerut, berarti kasih serum anti-aging. Wajahnya misalnya hidrating atau kering, berarti kasih moisturizer. Oke, tidak sulit ya. Sekarang kita coba. Ini kita kasih, ini moisturizer yang dikasihkan. Ini kalau tadi di bed bisa tidur ini. Baik kakak-kakak yang jadi peserta pelatihan hari ini, sekarang silahkan disiapkan modelnya. Modelnya silahkan siap. Jenengan yang proses nanti dipandu. Sama jadi model kok. Jenengan sekarang yang jadi pesertanya